Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam video pembelajaran bahayanya ghibah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production semester 3 jurusan PJJPAI Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Siang dan malam setan tak pernah bosan untuk menggoda manusia. Menggunakan cara ini, dia mencari cara lain untuk bisa melumpuhkan benteng ketakwaan seorang hamba. Imajinasi untuk mencari ide-ide baru guna menjerumuskan manusia ke dalam nista dan dosa, selalu bergerak dan berkembang. Bahaya ghibah. Sebagai contoh adalah salah satu cara setan dinamakan ghibah. Ternyata banyak model ghibah yang sering terjadi dan tidak disadari. Padahal sejatinya itu adalah dosa perbuatan ghibah. Hanya saja dibahas lebih bagus dan kreatif, sehingga tidak disadari sebagai perbuatan ghibah. Padahal kita tahu betapa besar bahaya daripada dosa ghibah ini. Di samping menginjak-injak harga diri saudaranya bersama muslim terhormat, juga akan menjadi beban berat di hari kiamat. Ini bila orang yang dighibahi tidak memaafkan. Di saat sedikit pahala amat diperlukan untuk menambah beratnya timbangan amal kebaikan, tiba-tiba datang orang yang pernah Anda ghibahi. Kemudian dia menuntut untuk mengambil pahala kebaikan Anda sebagai tebusan atas kezaliman yang pernah Anda lakukan kepadanya. Bila amal kebaikan tidak mencukupi sebagai tebusan, maka amal buruknya akan dibebankan kepada Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ghibah atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan juga dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukiran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya yang akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari 2449 dan hadis Abu Hurairah. Anda bisa bayangkan betapa ruginya. Anda yang susah payah beramal, namun orang lain yang berbuat. Orang lain yang berbuat dosa, sedang Anda yang merasakan pahitnya. Dari betapa tingginya harkat martabat seorang muslim, betapa besarnya bahaya daripada dosa ghibah.
wala taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran surat Al-Fatir ayat 18. Jawabannya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat. Karena sejatinya ia mendapatkan hukuman seperti itu karena disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain yang dibebankan kepadanya begitu saja. Jadi, pahala kebaikan yang dikurangi dan keburukan orang lain yang dibebankan kepadanya sejatinya adalah bentuk akibat dosa dia sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan, lamma urija bi martu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum taqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas yaqa'una fi a'radihim. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku bertembaga. Mereka melukai dan mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia atau mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia. Hadis sahih riwayat Ahmad, juz 3 halaman 223, dan hadis sahih Abu Dawud, hadis ke 4879. Model-model ghibah tersebut adalah: pertama, seorang yang menggunjing saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Dia menyadari kalau ghibah itu tidak diteruskan, orang yang diajak bicara akan bosan, obrolan menjadi hambar. Untuk itu dia jadikan ghibah sebagai pemeriah obrolan, agar lebih manis dan tahan lama obrolannya. Kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah, padahal sejatinya dia sudah menggibahi saudaranya. Sebagai contoh perkataan ini, bukan tipe saya suka ngomongin aib orang, ngomongin orang kecuali yang baik-baik saja. Cuman saya ingin berbicara tentang dia apa adanya. Sebenarnya dia itu orang baik, orangnya baik. Menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabatnya dalam merendahkan kedudukan orang yang dia gibahi. Keempat, ada lagi yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Setiap kali ada orang yang menyebutkan kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkannya dengan menyebutkan kekurangannya. Orang seperti ini telah terjerumus ke dalam dua dosa besar sekaligus, yakni dosa ghibah dan juga dosa hasad. Yang kelima, menyebutkan kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Dia sebutkan aib-aib saudaranya supaya orang-orang tertawa. Dan lebih parah lagi, bila yang dijadikan bahan candaan adalah kekurangan guru atau ustadznya. Keenam, terkadang ghibah juga muncul dalam bentuk ucapan keheranan yang terselubung untuk menjatuhkan kedudukan orang lain. Ketujuh, empat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Orang yang menyangka bahwa dia sedang merasa kasihan dengan orang yang dia maksudkan, padahal sejatinya dia sedang mengumpat saudaranya. Kedelapan, mengumpat saat sedang mengingkari sesuatu maksiat. Seperti perkataan ketika melihat anak-anak muda yang sedang bermain gitar di
kalian ini masih muda. Gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif, supaya masa depan kalian lebih cerah dan kalian bisa memetik buah manisnya nanti di masa tua. Jangan seperti anaknya Pak Lurah itu loh, kerjaannya hanya main kartu, gitaran, minum-minuman. Nah, beberapa praktek ghibah yang sering terjadi dan tidak disadari. Padahal, sejatinya ia adalah ghibah yang telah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, Ma'al ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala dzikruka akhaka bima yakrahu, faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fi ma taqulu faqad diktabata wa lam yakun fi ma taqul faqad bahatta. Tahukah kalian apa itu ghibah? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudara. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabiullah SAW, bagaimanakah pendapat engkau bila yang disebut itu memang benar-benar ada padanya? Nabi SAW menjawab, kalau memang ia benar begitu berarti engkau telah mengumpat. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2589, Abu Dawud nomor 4874, At-Tirmidzi nomor 1999. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari dosa ini.